Momen Bunda Korla abis memaki Farhad Abbas karena Bunda Korla dilaporkan karena memparodikan kasus Agus. Lillahi ta'ala, insya Allah semuanya halal. Aku tak menuduh. Tapi coba kau kembali lagi. Dari mulutmu, dari kau suka bikin-bikin cerita, sampai kau bilang Nopi, ya. Kenapa ngomong sama si Korla itu? Yang suka ngomong kotor. Hei, kau jangan larang orang mau bicara sama siapapun. Kau nggak diajak. Ya, kau jangan melarang orang mau ngobrol sama siapapun. Kau tidak diajak. Kau tidak diajak. Tidak diajak. Tidak diajak. Kuulangi lagi kalimatnya ya. Kau tidak diajak. Makanya kau panas. Panas kau kan. 225.000 penonton. 225.000 penonton yang menyaksikan aku dan si Nopi berbincang-bincang masalah si Agus. Kenapa? Kau nggak diajak? Sepi. Hah? Sepi. Iya. Sekarang teriak-teriak. Perempuan apa lelaki? Hah? Rambut gondrong, mulut kayak perempuan. Hah? Video kau diedit-edit sama orang-orang pakai baju perempuan. Hah? Tapi aku yang kau sentil. Kenapa? Kenapa aku yang kau sentil? Kenapa? Cuman berani sama perempuan. Gak berani sama laki-laki. Gak berani sama laki-laki. Ciut. Ke rumahnya Bang Denny seakan-akan. Kau ke rumah si Denny. Si Denny nyamperin kau ke rumah kau. Itulah lelaki hebat. Lelaki gak penakut. Lelaki yang pemberani. Tapi kau yang ciut. Bahasamu lemah. Nada kau kecilin volumenya. Tapi begitu udah keluar Denny, tangan di pinggang. Seakan-akan, saya laporkan dia. Maunya ngelapor aja. Semua orang pingin kau laporin. Cari gerasa gerusuk. Ya, ini ya. Buat pemerintah Indonesia. Ya, Bunda nggak tahu dinas apa. Biasanya kalau yang mencegah kericuan tuh di bidang apa, dinas apa, menteri apa yang biasanya bikin supaya nggak ricuh, ya, supaya bisa mencabut, ya, pengacara yang model begitu, supaya bisa mencabut pengacara yang model seperti dia, yang selalu bikin ricuh, yang selalu bikin huru hara, selalu mencari masalah. Ya, ada masalah dibikinnya lebih besar, lebih banyak, lebih meluap, lebih membuat orang huru hara. Masalah si Agus sebenarnya nggak terlalu berat masalahnya. Hanya kesalahpahaman. Tidak ada komunikasi yang jelas. Masuk si Farhad digulir sama dia, dilipat sama dia, diadu sama dia. Diprovokasinya si Agus. Iya kan? Iya kan? Farhad, saya bukan orang bodoh, ya. Kalau aku orang bodoh, aku nggak datang di acara ulang tahun kau sama Deden Yati. Ngerti kau? Kalau aku orang bodoh, aku nggak menghadirin undangan kau sama mantan kau, ya. Deden Yati, wanita yang baik hati, temanku. Nggak malu kau Farhad. Umur udah segitu, nggak laku kau jadi pengacara kan? Nggak laku kau jadi pengacara. Mana? Hah? Nggak pernah ku lihat kau menangani kasus orang lain selain si Agus, selain masalah yang dengan masalah sama si Peggy itu, apa siapa itu? Kasus yang Vina itu, nggak ada kau, sunyi sepi. Ya, aku baru lihat muka kau ketika kau nyenggol aku. Waktu aku viral, aku baru melihat muka kau. Kau seperti muncul dari lubang-lubang, ya. Kau seperti muncul dari lubang-lubang.
hadir dalam kehidupanku, menyentil-nyentil aku, ya, provokasi, ya, menggiring opini, biar aku seorang Bunda Korah tidak disukain sama masyarakat Indonesia, ya, ya. Masyarakat itu matanya cerdas, ya, dia bisa menilai, otaknya, pandangannya jelih, ya. Masyarakat Indonesia yang mendukung aku, dia bermain dengan hati, bukan bermain dengan mulut, ya. Dia melihat dengan mata hatinya, bukan dengan mata yang nggak punya nggak punya perasaan. Kau tahu, nggak malu kau. Kasihan dirimu, Farhat. Kasihan hidup kau, menyentil-nyentil. Kau diam, jangan suruh aku diam. Aku yang punya mulut. Selagi aku tidak menyentuh kau jangan senggol aku. Hari gini masih banyak pengacara di belakangku. Bukan cuma pengacaraku yang hebat itu, masih banyak lagi. Tapi dia memang terhebat. Ya, yang kau bilang pengacara Korla itu hebat, memang dia hebat. Ya, memang orang hebat. Ya, anak-anak Bunda, cari tahu siapa pengacara Bunda yang hebat itu. Cari tahu pengacara yang hebat itu. Kenapa dia bilang pengacara hebat? Memang dia hebat. Kau akuin kan dia hebat. Makanya banyak kliennya dia, para artis, selebgram, semua orang-orang hebat. Kau apa? Hah? Kau apa? Kau apa? Kau apa? Kau nggak ada apa-apanya, ya? Nggak ada yang bisa menghargai kau sebagai pengacara. Kenapa? Karena kelakuan dan mulutmu, ya, suka membuat onar, ya, memancing di air yang keruh. Itulah watak kau. Watak kau, ya, Farhat. Watak kau yang suka memancing di air yang keruh. Di mana ada masalah, di situ kau nimbrung. Di mana bau bangke, di situ kau nimbrung. Ya. Di situ, di mana ada masalah, di situ kau nimbrung. Memancing di air yang keruh. Itulah sifat kau. Itulah perilakumu selama ini. Yang kulihat dengan mata kepalaku. Aku tak mengikutin, tapi cukup memantau. Tak tertarik aku ngikutin berita tentang kau. Ya, ini kena berita si Agus aja. Bukan kau yang kupandang, tapi Agus yang kulirik. Maaf. Nggak malu kau. Nyebut nama kau aja aku malas. Malas. Kalau nggak kau yang pertama nyebut aku. Ya. Aku nyebut nama kau udah malas. Ya. Kau bukan seperti orang yang kulihat. Ya. Nggak tahu makhluk apa kau. Nggak jelas kau. Nggak malu kau, Farhat. Ya. Farhat Abbas. Nggak malu kau. Nggak malu kau. Nggak ada otak kau sebagai pengacara. Kau pengacara yang tidak ada kelasnya. Nggak ada kelasnya kau. Yang kau nimbrung nggak jelas. Sosok jadi pahlawan kesiangan bela Agus. Hei Farhat, dengar satu lagi. Kalau kau kan sudah tahu Agus itu penyelewengan dana, ya, menggunakan uang donasi di luar yang diharuskan mengoperasi mata. Kau kan tahu seorang pengacara. Kenapa kau melindungi orang yang udah berbuat salah? Agus lagi. Farhat, kau bukan pengacara yang bodoh. Kalau Agus tuh lawan kau, pasti udah kau pelintir tentang si Agus. Ya, kau cuma cari muka di depan publik biar terkesan menolong si Agus. Iya kan? Tapi kau sebenarnya tidak bodoh. Ya, kau pintar tapi licik mungkin. Ya, kau pintar tapi licik. Kau tahu si Agus itu salah kan? Iya kan? Coba kau lihat dengan belajar hukum kau. Kau ini hukumnya, kau belajar hukum. Aku nggak tahu entah dia nih lulus, entah dia tamat, entah dia selesai kuliahnya. Aku nggak tahu. Indonesia,
zamannya, ya, nggak usah diragukan. Semuanya bisa dibilang main nyogok. Ya. Kalau untuk Indonesia, seorang pengacara yang hebat mungkin bisa diakuin murni. Tapi kalau pengacara yang kayak karena aku punya temen, ya, dia mesti nyogok dulu jadi pendamping pengacara. Itu masih pendamping, belum pengacaranya. Mau jadi asisten pengacara harus kenal orang dalam, ya. Itu nggak berita bohong, itu berita jelas. Orang mau terkenal, orang mau jadi pengacara, orang mau masuk kantor hukum, ya pokoknya yang jenis-jenis kantor, ya itu udah tradisi pakai sogok. Jadi aku kurang yakin ini Farhad ini pengacara yang bener-bener. Kenapa nama dia aja nggak naik? Siapa yang kenal dia kalau nggak kawin dengan Nina Nyati? Siapa yang kenal Farhad kalau nggak kawin dengan Nina Nyati? Siapa yang kenal sama Farhad Abbas kalau nggak nikah sama Nia dan Nyati, artis papan atas? Aku juga nggak kenal tadinya. Mana kenal aku? Aku kenal sama Nia dan Nyatinya doang. Jadi wajar dia sampai sekarang mau cari perhatian, ya, biar terkenal. Sengaja nimbrung sana, nimbrung sini, nimbrung di aku, ya, biar terkenal. Nggak cukup sama dia Nyati, nimbrung di Bunda Korla. Pingin nimbrung, pingin terkenal, ya, pingin dilirik, ya. 505 penonton nonton aku live. Dia udah gelisah dia. Bagaimana caranya biar aku ditonton, biar aku dilihat, ya, sama fansnya anak Bunda Korla, sama anak-anak Bunda Korla se-Indonesia. Sengaja dia menyentil, menggiring opini. Dia kan seorang perempuan yang ngomongnya kotor, tidak punya aku hidup di luar negeri. Di luar negeri bebas berpendapat, ya. Di luar negeri bebas berpendapat. Ngerti kau? Di luar negeri bebas berpendapat. Tidak ada larangan, ya. Tidak ada larangan, ya. Di luar negeri bebas berpendapat. Aku berdomisilin di luar negeri, bukan di Indonesia. Yang ku ikutin hukum luar negeri, hukum Jerman, bukan hukum kau. Ngerti kau? Kau yang ku bilang, ya, ya, hukum kau. Karena kau membuat hukum sendiri. Suka-suka hati kau aja. Orang mau ngomong kotor, biarlah. Kenapa rupanya? Kenapa? Mau maki? Kenapa? Banyak di Indonesia itu mulutnya seperti aku. Banyak. Buka mata kau cari sendiri. Banyak. Ya, bukan aku aja yang selalu berkata kotor. Banyak. Nongkrong kau di Sabang, ya, pangkalan-pangkalan ojek. Nongkrong kau di Pasar Senen, Pulau Gadung terminal. Nongkrong kau di kota, di markas-markas, ya, kasino. Nongkrong ke sono, gaul. Kenapa? Nggak berani, takut sendiri. Harus pakai belakang decking. Udah kayak artis, katanya pengacara. Jangan sendiri dong kalau berani. Kenapa? Kau mau membuat alasan supaya orang nggak suka sama aku karena menurut aku suka berkata kotor. Hari gini banyak. Lebih baik mulutku kotor daripada hatiku kotor, ya. Lebih baik mulutku kotor daripada hatiku kotor. Gak malu kau.